hati untuk berdoa. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik. Kalau pagi ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami akan percaya apapun yang kami lakukan pagi ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kau boleh disenangkan melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Bahkan setiap kami, baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah, boleh mengalami kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami akan masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia hadirat-Mu Tuhan. Yesusku,
puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Terima kasih.
hari ini. Kami akan percaya Kau telah memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, apapun jadi pergumulan kami hari ini, kami akan percaya Engkau telah memberikan sumber jawaban pada setiap kami Tuhan. Kau telah memberikan jalan keluar. Kau telah memberikan kesembuhan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memuji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang percaya kalau Tuhan kita baik, kasih setianya tak berubah. Haleluya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari, Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. dari hari ke hari, Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tuhan Yesus sungguh baik, haleluya. sangat baik, Engkau teramat baik, teramat baik. Tuhan Yesus Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat.
siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau. Oh Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh. Haleluya. Oh yes God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Little decision might change. Little decision might change. Yes. Still your love will remain. Jesus, I love you. 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 Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love Sungai katakan, you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season might change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Ya benar Tuhan. Jesus, I love you. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Yes. Oh, kami mengatakan kami mengasihi Engkau di setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, mau tetap mengasihi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Ini statement umat pilihan-Mu pagi hari ini. That we love you, Jesus. Ini pengakuan umat yang Kau kasihi pagi hari ini di tempat ini. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Papa, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Ini cukup bagi kami. Hadirat-Mu, oh, cukup bagi kami. Hadirat yang sama terus melingkupi ruangan ini, melingkupi, mendekap. Memeluk setiap kami. Oh Jesus, hadirat-Mu terus dengan kuat ada di tengah-tengah kami. Dan menyertai sebentar lagi firman-Mu disampaikan. Sekarang umat-Mu sudah menyembah-Mu dengan segenap hati mereka. Sekarang waktu-Mu ya Tuhan, time is yours. Untuk berbicara kepada umat yang sangat Kau kasihi di tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat pilihan-Mu melalui hamba-Mu. Taruh pesan-pesan-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Sedemikian urapi mulut bibir hamba-Mu. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Oh haleluya, haleluya. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami semua umat pilihan-Mu siap dengan sukacita mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami menangkap pesan-pesan-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati, berteriak sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Temanya nggak biasa ini.
Temanya sangat sederhana. Paulus itu berlayar ke kota Roma. Pak Purba kok bikin judul kok aneh-aneh. Judulnya itu yang enak gitu loh. Ini kok Paulus berlayar ke kota Roma. Jadi gini, saudara nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 43. Ini pendahuluan ini. Perjalanan Rasul Paulus kali ini, di kisah ini ke Roma. Saya baca berkali-kali. Rasa-rasanya persis kayak perjalanan kita sejak tanggal 5 Maret tahun 2020. Sejak COVID ditemukan di Indonesia sampai hari ini. Persis. Saya baca berkali-kali. Jadi nanti saudara baca di rumah. Tapi kira-kira isinya begini. Ini, dengarkan. Ini Paulus pergi berlayar ke Roma. Itu bukan sebagai misionaris yang diutus. No. Tapi dia pergi ke sana adalah sebagai tahanan. Dia pergi ke Roma bersama-sama dengan para tahanan yang lain untuk menghadap siapa? Kaisar di Roma. Mereka berangkat, saudara kasih. Mereka berangkat pakai kapal, berlayar. Baru 1 hari, saudara kasih, diizinkan oleh perwiranya namanya Julius, untuk singgah di kota Sidon. Dan oleh kebaikan Julius sebagai perwira ini, maka diizinkanlah mereka turun di Sidon. Sedemikian sehingga Paulus ini bisa ketemu sama teman-temannya yang lain. Untuk apa? Untuk memperlengkapi segala peralatan yang diperlukan pergi ke kota Roma. Mungkin baju panas, sarung tangan, glove, topi, celana yang panas di dalam itu apa namanya? Ya, kalian lebih tahu. Kalau keluar negeri kan kalau dingin benar harus ada celana ketat sekali di dalam apa. Memperlengkapi itu. Nah, setelah itu mereka berangkat. Baru 1 hari berangkat, berlayar. Itu sudah ada angin sakal. Udah ada angin sakal sehingga kapal itu mau jalan saja. Aduh, enggak gerak-gerak, jalan saja sulit. Jalan sulit. Dan bukan hanya itu, kalau angin sakal sih masih lumayan. Terus ada datang angin namanya angin timur laut. Yang lebih dahsyat lagi sehingga kapal ini mereka bersusah payah untuk melawan gelombang, melawan badai untuk maju. Kapal ini nggak bisa maju, kapal ini dengan susah payah nggak bisa. Saudara kasih, karena nggak bisa melalui lautan, mereka menyusuri tepi pantai Pulau Kreta. Tapi Paulus berkata kepada Julius, ini perjalanan kita ini berat. Lebih baik jangan diteruskan. Ini korbannya terlalu tinggi, terlalu berat yang harus dibayar. Tapi Julius lebih percaya kepada nahoda, namanya nahoda. Keputusan ada di perwira. Keputusan ada di Julius. Dia nggak dengar apa yang diperintahkan, apa yang bukan diperintahkan, dinasihatkan Paulus. Padahal Paulus ini kan, wow, anak Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi tetap aja mereka pergi. Saudara kalau baca seterusnya, itu terus mereka berlayar. Bahkan datang yang namanya badai yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga mereka itu berat benar untuk berlayar, sampai mereka itu, waduh gimana ini, nggak bisa maju ini, nggak bisa maju, begitu sulit, begitu sukar, karena badai begitu mengerikan. Dan lebih ngerinya lagi, bahkan bintang-bintang, matahari nggak kelihatan. Saudara dengarkan, kalau nggak ada matahari, nggak ada bintang, artinya apa? Gelap.
Kalau dalam kondisi gelap gulita, badai menerpa, badai mengancam mereka, saya nggak bisa bayangkan. Tidak hanya itu, mereka sudah lama nggak makan, 14 hari mereka nggak makan. Nggak makan, nggak minum, 14 hari. Coba bayangin, kayak apa kondisi seperti ini, begitu berat bagi perjalanan. Seorang Paulus beserta dengan tahanan yang lainnya, jumlahnya seluruhnya di atas kapal itu 276 orang. Bayangin betapa sulitnya kayak seperti itu. Udah gak ada matahari, gelap, bintang pun gak ada. Sementara gelombang begitu besar, badai begitu besar mengancam mereka. Sampai mereka putus asa. Mereka udah habis kita ini. Dan kapal itu nggak bisa dikendalikan lagi. Kapal itu terombang-ambing. Bahkan firman Tuhan katakan hanyut. Kapal itu sudah hanyut, artinya sudah nggak ada pegangan. Jangkar itu sudah nggak ada berguna. Wow, dalam kondisi kayak begini, saya dengarkan. Bukankah kondisi dunia sejak Januari, kalau di Indonesia sih Maret 2020, sampai sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami seperti yang dialami oleh 276 orang di atas kapal ini. Terombang-ambing, hanyut di bawah arus. Dia nggak bisa menentukan diri lagi, tapi di bawah arus. Bukankah selama 2 tahun ini, wow, keadaan sama. Apa yang banyak anak Tuhan, dan harapan saya di tempat ini tidak ada, banyak mengalami hal yang sama. PHK, work from home. Saudara tahu artinya work from home? Itu gajinya nggak penuh, saya nggak tahu. Di tempat saya, jemaat saya ngelapor, Pak, mulai work from home, mulai kerja dari rumah Maret tanggal 27, saya ingat itu. Pak, aku hanya digaji 30%. HP nggak dibayar, supir nggak dibayar, dan dibayar gaji hanya 30%. Bayangin, sementara kebutuhan biaya pembantu di rumah, tukang kolam renang, tukang taman, IPL, bensin. Betapa berat. Betapa berat. Semua pemasukan, pendapatan drop. Sementara pengeluaran tambah tinggi. Kenapa harus beli masker? Kenapa harus beli apa namanya itu? Apa? Ya nggak tahu lah, saya istri saya yang selalu nyiapin itu. Nambah biaya. Beli vitamin C, beli vitamin D. Dulu gak pernah makan vitamin D. Sekarang beli vitamin D. Ada orang bilang beli vitamin D, beli vitamin D. Beli apa namanya yang kalau mama bawa pakein. Istri saya itu kalau kemana-mana pakai begitu. Tadi nggak mau, Pak, malu dia dengan pasar, nggak pakai begitu dia. Dia ke pasar modern aja pakai begitu tuh. Ini kan pengeluaran. Dulu nggak ada pengeluaran itu, ini ada pengeluaran seperti itu. Pemasukan berkurang, pengeluaran nambah. Aduh, berat. Saudara kasih, kayak beginilah kondisi perjalanan Rasul Paulus menghadap Kaisar. Kondisinya kayak begitu, terombang-ambing, nggak tahu mau kemana, nggak tahu apa yang mau diperbuat, nggak tahu, dan nggak makan, nggak minum, diombang-ambingkan. Saya nggak bisa bayangkan betapa mengerikannya. Hal yang sama banyak kita alami hari-hari ini, bahkan sekarang ini nambah lagi. Yang senang super mie sama mie ini angkat tangan. Enggak ada yang senang super mie, ada 1-2. Sebentar lagi harganya naik. Ya Ukraina lagi perang sama Rusia, 30% gandum itu dari Ukraina. Saya tiap hari beli roti gandum.
akan naik. Coba, ini apalagi, ini saya dengar udah 100 pesawat dikirim oleh NATO. Amerika minta 350 juta US dollar kepada Zelensky, presidennya Ukraina. Kalau ini terjadi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sekalipun begitu, dengarkan begini. Apa pesan Paulus kepada 275 yang ada, yang lagi kesusahan seperti itu? Pesan itu disampaikan juga kepada jemaat yang dia kasihi di tempat ini. Pesannya apa? Pesannya yang pertama adalah, coba keluarkan yang pertama. Tabahkanlah hatimu. Tetap bertabah hati. Sekalipun kayak begitu, tetap tabahkan hatimu. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 21, tapi ini yang saya masukkan ayat 22. Dengarkan ayat 22, tetap aja ini muncul. Ayat 22 disebutkan begini, tetapi sekarang, kapan? Ya sekarang, yang lagi mereka terombang-ambingkan, yang mereka udah gak makan 4 hari 4 malam, yang mereka terombang-ambingkan, hanyut, gak tahu mau kemana. Tapi sekarang, demikian juga sekarang, pagi ini. Kalau saudara mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan 275 tahanan yang lainnya, sekarang ini, pesannya kepada saudara dan saya, tabahkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu. Tahu saudara arti tabah? Arti tabah bukan di Alkitab. Arti tabah, ini dalam bahasa Indonesia. Arti tabah itu adalah sabar untuk menghadapi kenyataan yang kayak apapun. Situasi kayak apapun. Situasi enak, gak enak, kayak seperti sekarang ini. Kuncinya tabah. Rasul Paulus katakan kepada 275 pada saat masih terombang-ambing, pada saat mereka udah nggak makan, pada saat udah 14 hari nggak makan, pada saat gelap gulita, nggak ada bintang, nggak ada matahari, dia bilang, tabahkanlah hatimu, tetap bertabah hati. Waktu saya baca ini, gimana mau tabah hati? Gaji dipotong hanya dapat 30%. Gimana mau tabah hati Pak Purba? PHK, nggak ada yang mau dimakan. Tapi ini firman Tuhan katakan tabah. Kenapa? Yang bikin saya, kenapa digerakkan Tuhan menyampaikan ini kepada saudara? Ayatnya yang ke-23. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang tadi malam. Wow, ini merinding saya ini. Tadi malam katanya Paulus kepada 275. Ada seorang malaikat, seorang utusan Tuhan berdiri di sisiku. Ada Tuhan berdiri di sisimu. Ada Tuhan berdiri di sisi keluargamu. Ada Tuhan berdiri di sisi usahamu. Ada Tuhan berdiri di sisi anak-anakmu. Jangan takut. Malaikat itu bilang, Paulus jangan takut. Engkau tetap ketemu dengan Kaisar. Umat pilihan Tuhan di tempat ini jangan takut. Tuhan masih berurusan dengan saudara. Tuhan masih mau pakai saudara untuk banyak orang. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah ambasadornya Tuhan. Saudara adalah duta besar kerajaan Allah. Tuhan masih berperkara dengan saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk berdampak di negeri ini. Tuhan mau pakai saudara untuk berdampak kepada sesama di dalam nama Yesus. Jadi tabahkan hatimu. Waktu saya baca ini, waduh, apa yang ditakutkan ya kalau Tuhan ada berdiri di sisi kita. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Kenapa? Karena Allah berdiri di sisiku. Tadi malam Allah berdiri di sisiku, kata Paulus.
Dan malaikat itu berkata kepadaku, Paulus, jangan takut. Sekalipun engkau terombang-ambingkan, sekalipun engkau udah 14 hari enggak makan, enggak minum, sekalipun sekarang gelap, tidak ada matahari, tidak ada bintang, jangan takut. Paulus, engkau tetap menghadap Kaisar. Aku masih berurusan dengan engkau. Oh haleluya, masih ada sesuatu pekerjaan Tuhan di depan yang besar aku berikan kepadamu. Hal yang sama, firman yang sama, nasihat yang sama kepada umat pilihan Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Jangan takut. Don't be afraid. Sebab Tuhan berdiri di sampingmu. Ada Tuhan di rumah tanggamu. Bukankah ada Tuhan di kita, di dalam kita? Kenapa saudara harus takut? Wow, luar biasa. Oke, itu yang pertama. Jadi pesannya yang pertama, kalau kita ngikuti kisah Paulus berlayar ke kota Roma ini, pesannya yang pertama, saudara dan saya, tabahkanlah hatimu, sabarlah menghadapi segala masalah yang ada di depan matamu. Sabar, hadapi, jangan lari. Hadapi. Kalau saudara lari nggak akan ada berkat. Saudara hadapi. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan saudara. Kenapa? Karena ada Allah berdiri di sampingmu day by day, hari lepas hari. Kenapa kamu harus takut? Jangan takut. Wow, rasanya bergelora. Itulah kelebihannya menjadi umat Tuhan. Dalam kesulitan kayak apapun ada Allah berdiri day by day beside you, di samping saudara, di samping saya. Grace, praise the Lord. Tepuk tangan buat Yesus. Itu yang kedua, itu yang pertama. Pesan kedua adalah tanggalkan. Pesan kedua, tanggalkan semua beban dan dosa. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat, enggak lihat saya di sini, ayat 38 ya. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum. Jangan dicepetin, pelan-pelan. Gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Nah, dengarkan. Karena kapal terombang-ambing di bawah arus, nggak bisa dikendalikan lagi, gelap, nggak ada matahari, nggak ada bintang. Mereka bilang, udahlah, buangin semua barang-barang yang ada di kapal ini, termasuk gandum, segala keperluan yang diambil oleh Paulus di Sidon, yang dia dapat dari teman-temannya, semuanya buangin, buang. Untuk apa? Biar kapal itu ringan. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Saudara dan saya, tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua dosa-dosamu, sehingga engkau ringan menghadapi ke depan ini, menghadapi dampak pandemi, menghadapi dampak krisis ekonomi, menghadapi dampak peperangan antara Rusia sama Ukraina ini. Saudara harus tanggalkan semua dosa-dosa saudara. Biar saudara ringan, biar saudara berjalan ringan, tidak ada beban. Dosa apa Pak Purba? Saya pikir dosa apa ya? Sekarang ini yang paling gampang orang kena dosa adalah pinjol. Apa itu pinjol? Apa itu? Apa itu? Pinjaman? Oh, pinjaman online ya. Jadi waktu saya bikin makalah paper ini, dosa apa ya zaman masa kini?
Dosa zaman masa kini, apa-apa mau instan. Apa-apa mau cepat. Mau menyelesaikan masalah. Mana paling gampang ini? Ya pinjol. Gara-gara pinjol itu banyak orang. Saudara tahu gini? Apa ini? Apa gini? Kalau gini apa? Nah kalau gini miring. Ada saya lihat di televisi gagah bener, ganteng, cakep. Udah pandangannya udah kosong. Pinjam ke sini, jatuh tempo nggak bisa lagi pinjam lagi ke sana. Bayar ke sini, belum lunas di sini, ini sudah jatuh tempo lagi, pinjam lagi ke sini. Babak belur ini. Dosa apa lagi? Dosa yang nggak diundang di HP. Saudara dapat, saya sama mama ini, 1 juta pound sterling. Saya terpaksa rapat keluarga itu, dapat 1 juta pound sterling. Karena dia bilang ini dari Inggris ini. Tau-taunya karena email saudara dapat penghargaan. Ya kayak semacam Totoloto gitu loh. Saya kan lama di Jerman 2 tahun, saya tahu persis itu. Dan yang seakan-akan yang bikin itu perusahaan itu. Dari miliaran email address di dunia, email saudara yang jatuh. Saudara dapat 1 juta pound sterling, 1 juta 20 miliar. Waduh, ini manusia, masih pendeta tapi masih ada manusianya. Pada saat itu pikir gini, 40% aku kasihkan ke gereja. Itu 40% lumayan juga itu. Jadi 40, 8 miliar ke gereja, 12 untuk aku. Wah, lumayan juga. Ada orang kan paling-paling 20 jadilah. Ya saya 40 masih berani lah. Udah kan? Udah begitu, sana bilang. Karena ini harus dikirim dari Inggris ke Indonesia, maka harus ada begini, begitu, begono, begini, begitu, maka diperlukan uang 800 pound sterling. Saya punya rekening pound sterling karena anak saya kuliah di Inggris. Ya adalah kalau uang-uang segitu kan kecil lah. Tapi 800 itu kan 16 jutaan itu. 800 sekian ya, 800 ya hampir 1000 pound sterling. Pada saat itu hampir 18-19 juta lah. Saya bilang cincek lah ini apa sih uang 18 juta ini. Tapi saya rapatkan, ini gunanya istri. Ini gunanya mesbah keluarga. Rapat kami, rapat kita berdoa. Tapi hati saya kan 12 miliar itu, aduh mantap juga ini. Tapi sini gedebak, mau ngirim nih. Istri saya ini orang Solo. Orang Solo itu sabar banget. Ojo se, itu bahasa Mandarinnya itu. Ojo se, takok kese, CNBC Bank. Kok tanya ke sana kan malu juga ini. Tapi ojo ke susu. Takok kese. Aduh, saya bilang mama lambat banget ini. Ini 12 miliar nih. 28 ke gereja, 12 kita. Wah, dalam batin saya 12 ini kan Alphard 1, Mercy 1 jadilah. Sisanya beli. Udah pikirnya udah macam-macam tuh. Tapi puji Tuhan. Akhirnya kita nggak kirim 18 juta. Kirim 18 juta, dapat 20 kan lumayan. Tapi kita nggak jadi kirim. Orang itu nelpon saya berkali-kali, tapi saya enggak. Saudara, berkat itu dari Tuhan. Kekayaan itu dari Tuhan. Saudara jangan teriming-iming kayak model begini. Waduh, di gereja saya itu banyak sekali orang kena. Tapi setelah kena baru ngelapor gembala, ini salah. Mestinya sebelum mulai Pak Gembala, ini ada begini Pak Gembala, begini. Bisa nggak aku ikuti? Mestinya begitu. Setelah babak belur baru ngelapor, banyak kena.
Lah kan ke HP bolak-balik. Pak Purba, Anda dapat 175 juta. Belakangan saya bilang ambil dewe. Saya balas, ambil sendiri kamu. Langsung gak dibalas lagi tuh. Jadi banyak orang sekarang terpengaruh dengan begini-begini nih. Ini pesan Tuhan hari ini kepada saudara. Kalau ini live streaming kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan cepat-cepat terbuai dengan sodoran-sodoran yang menakjubkan. Saya di bank, enggak saya sebutkan banknya lah, sama istri saya. Pak, Bu, kasih aja ini Bu. Daripada deposito kan hanya 4%. Masukkan ke sini Bu, bisa Bapak Ibu bisa dapat 12%. Waduh, gimana caranya itu? Ternyata bukan bank itu, suruh lagi yang lain. Waduh, waktu kita pulang dia telepon saya kayak makan obat 3 kali sehari ditelepon. Gimana Pak, 1 miliar saja Pak, 1 miliar saja. Saya bilang, enggak lah. Kalau memang bunganya hanya 4% ya udah 4% aja lah. Enggak usah dapat 12 lah. Sekarang ini banyak iming-imingan. Saudara harus hati-hati. Harus hati-hati. Dosa apa lagi sekarang ini? Dosa apa ya? Dosa iri hati. Sini enggak ada. Banyak orang lain diberkati, dia panas. Coba. Masa orang lain diberkati panas? Mestinya kan matur nuwun Gusti temanku diberkati, kan begitu. Ada orang kepanasan, coba. Iri hati. Apalagi penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala? Bukan patung kasih. Berhalamu itu apa sekarang? Uang, jabatan, apa? Itu berhala. Lebih daripada Tuhan itu berhala. Jadi kalau saudara mencita-citakan sesuatu yang lebih dari Tuhan, itu berhalamu. Itu dosa. Lepaskan semua ini. Di sini nggak ada. Tapi di sono, sini nggak ada. Perselingkuhan. Waduh, banyak. Tanggalkan semua itu. Biar engkau ringan berjalan ke depan ini. Waduh, tanggalkan semua beban dan tanggalkan semua dosa-dosa yang tersembunyi yang istrimu nggak tahu, yang suamimu nggak tahu, yang gembalamu nggak tahu. Tanggalkan itu. Apalagi saat seperti begini, saya di gereja saya bilang mulai sekarang apapun saudara ngelapor ke saya dong. Ya bukan saya mau dihormati enggak. Jangan setelah saudara ampun baru ngelapor. Pinjam hanya 20 juta menjadi 400 juta utang. Rumah hilang. Nah kan bodoh banget. Ada orang bilang Pak Purba aku jatuh turun tanpa ada dasar. Saya enggak pikir. Kalau turun jatuh enggak ada dasar, betapa dalamnya. Rumah hilang. Toko hilang. Semuanya hilang, gak punya apa-apa lagi coba. Lu ngelapor sekarang. Mau cepet kaya. Dia jatuh kayak terjun payung. Terjun payung masih ada tanah. Ini kayaknya gak ada tanah. Jatuh terus gak ada dasarnya. Itu yang kedua. Terakhir. Yang ketiga ini. Ini saudara harus imani. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Saudara baca di Kisah Para Rasul 28. Itu kelanjutan dari Kisah Rasul 27 itu. Bunyinya setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Nah dengarkan. Tadi kan mereka terombang-ambing. Terombang-ambing hanyut. Hanyut di bawah gelombang, di bawah badai. Akhirnya mereka selamat di pantai. Barulah kami tahu, begitu dia sampai di pantai, di mana kita ini ya? Baru dia tahu bahwa mereka itu bahwa mereka itu ada di pulau
Malta. Dengarkan, sekarang saudara harus konsentrasi. Dalam pandemi seperti ini, saudara nggak tahu, totalnya udah PHK. Itu Maltamu PHK. Nggak tahu, tentang orang tua, suami, istri, anak, atau yang terdekat lewat karena COVID. Itu Maltamu. Itu Maltamu. Nggak tahu. Dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa diobang-abingkan ke sana, diobang-abingkan. Sampai di pantai. Pantainya Pulau Malta. Saudara kasih, saudara harus berdoa kepada Tuhan Roh Kudus, biar Roh Kudus singkapkan apa artinya ini. Totalnya kita Pulau Maltanya beda-beda. Malta si A, Pulau Malta si A, PHK. Malta si B, sakit penyakit. Malta si B, finance, keuangan babak belur. Usaha babak belur. Semua Malta kita beda-beda. Tapi dengarkan, di ayatnya yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Ternyata penduduk di Pulau Malta itu sangat ramah kepada 276 orang ini. Begitu ramahnya. Kemudian ayat ke-3, ketika Paulus memungut apa itu? Seberkas ranting, ada ular di situ. Dipagut dia. Coba. Ternyata enggak cepat selesai. Dan orang bilang, saudara nanti baca terus, dan orang bilang, ini orang ini memang. Makanya jangan percaya sama kata orang. Percaya firman Tuhan. Kata orang ini sebentar aja, ini dia selamat di laut, sekarang mati lah sebentar lagi nih digigit ular ini. Tapi si Paulus gini kira. Jatuh itu ular ke api, mati. Tapi mereka pikir sebentar mati dia ini. Ini orang ini jahat ini. Sudah selamat di kapal, sekarang dipagut ular. Tapi Paulus nggak mati-mati. Nggak mati-mati, tenang aja. Akhirnya mereka bilang, wah ini betapa manusia itu cepat berubah. Dia bilang, tadi dibilang ini nggak benar. Disebutkan di sini apa namanya? Terus ayat 4. Nah, disebut oleh Dewi keadilan. Ayat 5. Tetapi Paulus apa? Terus ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, tetapi sesudah apa namanya? Terus? Sekarang dianggap dia sedewa coba. Tadi dibilang nggak karu-karuan. Makanya saudara, jangan percaya apa kata orang. Jangan terpengaruh apa kata orang. Saudara ikuti firman Tuhan. Yang saudara pegang firman Tuhan. Nah, ayatnya yang ke-7. Tidak jauh dari tempat itu ada pulau. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur. Milik gubernur itu namanya Publius. Di pulau itu ada namanya gubernur, namanya Publius. Nah, kemudian sangat ramah melayani mereka selama 3 hari. Sarapan pagi disiapkan, makan siang disiapkan, makan malam disiapkan, selama 3 hari. Nah ternyata ayahnya Publius sakit. Nah di sini saudara, dalam waktu 5 menit ini saudara benar-benar konsentrasi ini. Ternyata di situ papahnya Publius sakit.
demam dan disentri. Paulus mendoakan sembuh. Kemudian karena papanya didoakan sembuh, maka orang yang sakit, segala orang sakit penyakit di Pulau Malta bawa ke Paulus, didoakan sembuh. Dengarkan, jadi ngapain itu Paulus ke Pulau Malta? Ini dia nggak tahu, tahu-taunya udah kedampar di pantai. Pulau Malta, ngapain lu ke Pulau Malta? Ya ini loh, ada orang sakit disembuhkan, yang tidak percaya menjadi percaya. Makanya sekarang ini kalau saudara ke Pulau Malta, 90% orang Kristen, because of this one, karena ini. Jadi ngapain dia terdampar ke Pulau Malta? Ya ini loh, untuk menyelamatkan. Ini bukan hanya papanya, tapi juga orang-orang di sana. Pertanyaan saya, ngapain saudara dan saya mengalami pandemi? Ngapain kok ada pandemi? Sekarang ini ada lagi baru. Ngapain ini si Rusia ini menggempur si Ukraina ini? Ngapain? Wong ini sekarang ini masih babak belur kok. Kok ini datang lagi? Ngapain? Ternyata ini saya rasakan secara pribadi dan secara gereja. Saya masih kasih tahu kepada saudara. Sebagian saya sudah ngomong kepada gembala saudara, kepada Pak Sam. Februari tahun 2020, saya sudah putuskan kita pindah gereja. Cari ketemu di Intermar. Karena gereja yang sekarang pada saat itu liftnya itu enggak ngelapor kita, enggak diperbaiki sampai 3 bulan. Encim itu enggak. Sepeda motor enggak bisa naik ke atas. Mobil kita hanya untuk ngantar dari bawah ke atas. Pokoknya repot bener lah. Mahalnya luar biasa per bulan. Tapi liftnya enggak berfungsi. Udah kita pindah. Februari putuskan pindah. Saya bikin satu video, saya bilang saya bikin kayak macam presentasi gitu, ke sini. Nah, kita pindah ke sini, dikirim ke semua orang. Begitu saya ngomong langsung orang nabur, beng. Saudara tahu kalau mau bikin gereja baru, luasnya untuk 1.000 orang, wah duitnya. Maret harus nggak boleh ibadah lagi coba. Tanggal 22 Maret, hari Minggu pada saat itu, tanggal 22 Maret, kita udah gak ada ibadah, gak ada kolektor, gak ada pemasukan. Sementara harus membangun gereja yang baru. Agustus harus sudah pindah dari sana. Harus kebut, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus harus sudah pindah ke situ. Pusing 7 keliling. April tanggal 1 anak saya bilang, April tahun 20, Pak, aku mau terima di Glasgow University of Glasgow. Saya bilang sini aja lah. Kenapa aku ke sana? Dia nggak tahu kalau pergi kuliah di luar negeri halin nemen. Tapi dia udah terima. Ya udah begitu kami satu keluarga nih. Saya belum pernah berpuasa. Biasanya puasa 1 doang. Ini puasa sebulan penuh. Istri saya itu berat badannya tinggal 52 dari 60 sekian. Karena dia puasa jam 10 malam sampai jam 6 sore enggak makan enggak minum. Wah mah saya bilang jangan begitu mah, minum dikit lah. Saya bilang berat badanmu udah kayak angin aja. Kita puasa. Bulan Juli habis ini datang lagi, kita puasa lagi sebulan. Udah modelnya main puasa saja. Doa puasa, bikin mesbah keluarga pagi dan sore. Kasih dahsyat. Gereja selesai, nanti Pak Sam khotbah di sana. Lengkap. Ada sebelum ibadah ada UV hidup dulu, semprot. Terus pakai ini yang selebar apa itu udah mahalnya luar biasa. Dalam keadaan kesulitan,
Ibadah nggak ada, kolekte nggak ada, tapi semua jalan tuh. Makanya sementara akan saya tunjukkan kisah para rasul 28 ayat 10. Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saudara perlukan. Saya bingung-bingung. Gimana ini? Terus ada orang, ini besi-besi bekas. Seng-seng bekas, saya menghina benar kau ini. Kita bikin seng-seng bekas. Sama semuanya bekas. Bikin kandang ayam di dekat kemah Bet Salom. Saudara sekali-sekali harus pergi melihat kemah Bet Salom. Kita bikin 1 petak, 2 petak, 1 petak bisa isinya 2.000-an ayam, 2.000-an ayam, 2.000-an ayam, 2.000-an ayam. Udah selesai petanya, ada orang kasih anak ayam. Anak ayam dikasih. Barang bekas dikasih, ini sekarang anak ayam. Terus saya pikir ini pakan ternaknya gimana? Ada orang lagi kasih pakan ternak. Dan di situ kami pelihara ada 40 anak sekolah gratis. Disekolahkan gratis. Dan semuanya sekolah online. Mereka itulah ngurusin ayam. Jadi besok perlu 1.000 ayam. Mereka dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi kerja. Bulu ayam itu. 1.000 sehari. Saya pikir ini kolekte nggak ada, tapi ada kolekte yang lain. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Ada seorang ibu nangis-nangis ke saya. Suaminya meninggal. Dia nggak kerja, anaknya 2. Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Nangis-nangis. Tergerak hati di sini. Bikin rumah singgah. Saya cerita sama ring 1. Jangan Pak Purba. Termasuk istri saya. Ojo. Lagi keuangan gereja gini. Ojo. Sari juga bilang anak saya yang tua. Jangan dulu Pak. Ini lagi begini. Saya kumpulkan 7 orang pengusaha. Makan siang. Saya bilang teman-teman, saya tergerak hati untuk bikin rumah singgah. Saya lihat mukanya semuanya. Rumah singgah apa lagi tuh Pak? Rumah singgah, 2 kamar. Orang yang susah kayak begini, sini dulu. Sebelum dia punya rumah. Saya juga gak ngerti, langsung jeger. Aku hebelnya, saya juga gak ngerti hebel itu apa. Aku atapnya, aku begini. Sekarang lagi dikerjakan, bulan 6 jadi. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saudara perlukan, yang kita gak mengerti. Orang gak berani ke restoran. Tertutup. Ada ide, bikin restoran di taman. Ini udah mau selesai nih, restoran di taman. Ala pedesaan. Sulit kayak begini. Terus ada Pak Asyong bilang, Pak Purba ini ada 7 orang susah bener ini. Gimana Pak ya? Saya bilang itu berkat itu terima. Orang susah. Masuk ke kemah anak-anaknya 7 orang. Gimana Pak? Kalau soal makannya sih nggak apa-apa. Ini kan anaknya ada 3 orang. Harus bayar sekolah ini di mahal lagi. Saya bilang itu berkat Pak Jong. Terima. Orang bingung. Lagi sulit begini kok terima. Saudara, saya kasih tahu rahasia. Yesus pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, kemana-mana. Yang dilihat siapa? Orang yang tidak berdaya dan orang yang lemah. Ini ada 7 orang gak tahu lagi mau tinggal di mana. Mau makan apa. Saya bilang terima. Itu berkat. Ini sungguh kasih. Sekarang mari kita ayat 10 terakhir. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami hendak bertolak. Jadi setelah 3 hari diladeni, mereka mau melanjutkan perjalanan menuju Roma. Apa kata firman Tuhan? Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara harus amini ini. Katakan amin. Saudara harus amin ini. Saudara, makanya gini. Saya selalu bilang sama jemaat, jangan firman Tuhan itu jangan pengetahuan. Boleh pengetahuan. Tapi saudara harus nancep di sini.
Coba, semua udah dibuang. Sekarang melanjutkan perjalanan. Waduh, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saya bergelora. Dalam 2 tahun gak ada kebaktian. Bikin kebaktian sebentar, datang lagi COVID, berhenti lagi. Gak ada persembahan. Tapi apa kekurangan? Ini. Nanti dengarkan, orang akan datang. Dengarkan, orang akan datang menolong saudara. Saya nggak tahu siapa. Saya alami itu. Saya alami. Ini istri saya. Saya selain jadi gembala juga nyewakan rumah kepada ekspatriat. Suatu saat anak saya tanggal 6 Januari tahun kemarin harus bayar lagi separuh segala keperluan, sewa rumah macam-macam lah. Saya kasih, ada orang kebetulan orang Inggris, orang masih ada di dalam. Jam 10 pagi orang yang lama keluar, jam 6:30 sore orang Inggris masuk ke dalam. Aku nggak pernah bisa bayangkan itu. Orang asing itu biasanya, waduh, chat dulu ini dulu ini dulu itu, ini nggak ada ini itu, masuk dia sore, langsung cash, langsung kasih. Dengarkan baik-baik. Tuhan akan kirimkan somebody untuk menolong saudara. Saudara nggak tahu. Saudara dengarkan firman Tuhan ini. Mereka menyediakan segala keperluan yang diperlukan oleh mereka. Dengarkan, Tuhan menyediakan segala keperluan yang saudara perlukan. Saudara pegang janji Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di sampingmu. Dia melihat hari lepas hari keadaanmu. Bukankah engkau milik kepunyaannya dia? Tidak mungkin engkau dibiarkan berjalan sendiri. Kata-kata terakhir keluarin. Kata-kata terakhir. Tuhan punya tujuan. Dan bekerja di dalam segala peristiwa. Untuk mengubah apa yang buruk menjadi kebaikan. Ternyata saudara jangan masalahkan pandemi. Itu sudah dari sono. Tapi Tuhan bisa robah hal yang buruk menjadi kebaikan. Karena Dia Allah. Dia yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dia tahu keperluanmu. Oleh karena itu gantungkan, percayakan hidupmu, percayakan anak-anakmu bekerja, percayakan masa depanmu kepada Bapa yang baik itu. Dia tidak pernah berbohong. Kasihnya tetap sama, tidak berubah. Dan engkau dan saya milik kepunyaannya Dia. Pasti Dia lindungi, pasti Dia bungkusi. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Sekarang tutup mata. Tundukkan kepala. Saya enggak tahu firman Tuhan yang mana yang mengena dalam hatimu. Kalau ada kata-kata yang mengena dalam hatimu, tabahkanlah hatimu. Buanglah segala beban dan dosa. Tuhan akan memberikan segala keperluanmu ke depan ini. Saya nggak tahu kata-kata mana yang nancep. Taruh tangan kananmu di dadamu, di hadapan hadirat Tuhan. Kalau tidak, jangan paksakan. Tapi kalau ada, taruh tangan kananmu dengan iman, tangan kananmu di dadamu. Dan katakan sendiri kepada Tuhan, Tuhan yang ini, aku akan tabah menghadapi segala masalah. Tuhan, aku akan buang segala beban, segala dosa. Dosa yang selama ini aku pingin cepat kaya. Dosa yang selama ini aku maunya ke instan. Dosa yang ngikutin pinjaman online. Dosa iri hati. Oh haleluya. Dosa selingkuhan. Dosa tidak menghormati orang tua, tidak menghormati gembala.
Ceritakan di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Maka ke depan ini Tuhan akan menyediakan segala keperluan rumah tanggamu, segala keperluan masa depanmu, segala keperluan untuk anak-anakmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini, berkati gereja di tempat ini, berkati Pak Sam, pakai Pak Sam lebih dahsyat, lebih heran di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Saya undang pendoa syafaat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sangat baik. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa yang kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, selama 2 tahun banyak hal yang kami alami Tuhan. Haleluya, tetapi kami percaya Tuhan, melalui badai, situasi, kondisi apapun yang kami alami, kami tetap pegang teguh firman Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. 3 hal yang kami dapatkan di pagi hari ini yang membuat kami kuat, yang membuat kami mantap untuk melangkah. Oh, untuk kami terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Badai apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap tabah. Kami mau tetap sabar mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah badai yang kami alami, Tuhan ada bersama kami, membantu kami, menolong kami, memampukan kami menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban, segala dosa. Apapun dosa, beban yang kami lakukan di dalam hidup kami, kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan, kami mau ringan berjalan bersama Tuhan. Kami mau melangkah kepada Tuhan, semakin naik tinggi kepada Tuhan, semakin melangkah, semakin melekat tinggal di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang selalu peduli akan hidup kami, yang mengasihi kami, sehingga menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau dahsyat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini di pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Oh, terima kasih atas suara-Mu Tuhan di pagi hari ini kepada setiap kami. Baik kami yang ada di gereja, baik yang ada di rumah saat ini. Tuhan, kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami tetap yakin apapun masalah, pergumulan, tantangan di depan yang kami hadapi, kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu sanggup menolong kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memegang erat tangan kami. Kami bersyukur Tuhan, sehingga kami tidak akan mau lemah Tuhan, kami tidak akan mau jatuh, kami akan terus bangkit. Kami akan terus melangkah karena Yesus Tuhan ada bersama kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami diberkati melalui hamba-Mu di pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu melakukan aktivitasnya, Tuhan Yesus yang selalu menuntun bersama hamba-Mu ini. Pakai Tuhan untuk menjadi berkat,
untuk berdampak bagi banyak orang. Sehingga melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa datang sujud menyembah kepada Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya. Terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, bahkan setiap kami yang mendengarkan suara-Mu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita berdoa siapa buat bangsa yang kita cinta ini. Semua kita mengeluarkan suara kita. Kita minta sesuatu kepada Tuhan untuk bangsa yang kita cintai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Presiden kami, wakil presiden kami, semua pemerintah pusat, daerah. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam mereka melakukan pemerintahan mereka, menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan ikut campur. Tuhan berkata-kata kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat terus melakukan tugas-tugas mereka dengan benar, dengan adil, dengan jujur Tuhan, dengan penuh kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang membawa masyarakatnya untuk semakin hari semakin maju dan semakin sejahtera kehidupannya. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemerintah kami, agar mereka dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dapat terus memajukan bangsa kami, mempersatukan bangsa kami, mensejahterakan masyarakat di bangsa kami, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat, bangsa yang Tuhan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin kami dalam tangan Tuhan. Kau memberkati, menyertai, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga tetap berdoa buat pandemi yang masih ada sampai saat ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup, yang penuh kuasa, sanggup menghalau pandemi dari tengah-tengah bangsa ini. Biar segera pulih, biar segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi tidak lagi ada di tengah-tengah bangsa ini, karena semua masyarakatnya ikut Tuhan ambil alih protokol kesehatan, taat akan peraturan-peraturan Tuhan, termasuk setiap kami jemaat Tuhan. Kami mau taat akan peraturan-peraturan protokol kesehatan ini supaya segera pulih bangsa kami Tuhan. Kami tetap yakin bahwa Tuhan kami dahsyat, berkuasa, sanggup menghalau pandemi ini dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga tidak ada lagi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang sudah terkena saat ini Tuhan, masyarakat di bangsa ini, kami memohon belas kasih Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa itu, jamah sembuhkan semua yang sakit di dalam nama Yesus. Khusus jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit penyakit, saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Lawat Tuhan mereka, sembuhkan mereka, basuh mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga penanganan Tuhan, oh haleluya, vaksin ini Tuhan, biar semua berjalan dengan baik, semua vaksin tersedia dengan baik, sehingga semua masyarakat di bangsa ini dapat menerima vaksin ini dengan baik, dengan benar Tuhan, sehingga semua masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya ke dalam tangan Tuhanlah kami serahkan semuanya, karena kami tahu Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, berkuasa, sanggup menolong bangsa kami, sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah bangsa ini bangsa yang sujud menyembah kepada Tuhan, supaya semua menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebentar kami akan mempersiapkan persembahan kami. Jamah setiap tangan kami, hati kami, supaya kami memberikan yang terbaik. Karena semua yang ada pada kami, semua asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar memberi yang terbaik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkaulah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat pelayanannya Pak Purba dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengadakan pengumuman sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 6 Maret normal kembali. Seperti biasa diadakan 2 kali jam ibadah secara onsite di gereja. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah Raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, berikut juga kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, bantuan sosial, persembahan misi, dan persembahan buah sulung melalui rekening BCA di nomor 0702 333 456 atas nama GBI Citra Raya. Dan mohon Bapak Ibu Saudara berkenan menambahkan kode digit angka transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kode transfer tersebut untuk memudahkan tim bendahara gereja agar bisa membedakan jenis persembahan yang jemaat-jemaat Tuhan telah berikan. Kode digit angka transfer tiap persembahan bisa Bapak Ibu Saudara lihat seperti yang tertera di layar monitor. Atas persembahan dan perhatian jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya bagi pekerjaan Tuhan di gereja GBI Citra Raya ini, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 27 Februari pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Ada pertemuan fellowship pelayan perjamuan kudus yang diadakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang dan mewajibkan bagi seluruh pelayan perjamuan kudus untuk hadir dalam pertemuan fellowship ini. Link pertemuan akan kami share di grup WhatsApp pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami informasikan bahwa gereja lokal kita sudah memiliki counseling center dengan 6 konselor lulusan Bethel Biblical Counseling Academy atau BBCA. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling pemulihan dari Tuhan dari setiap masalah yang dihadapi, maka Bapak Ibu Saudara dapat segera menghubungi nomor kontak WhatsApp GBI Citra Raya di nomor 0813 8908 1352. Mari kita ciptakan keluarga yang sehat di dalam Tuhan dan jangan ragu untuk menghubungi kami dan para konselor akan siap membantu Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, untuk mencegah penularan virus COVID-19 jenis Omikron ini, kami menghimbau untuk kita semua secara bersama-sama menjaga protokol kesehatan di dalam gereja, seperti mencuci tangan, mengukur suhu tubuh di area kening, menyemprotkan tangan menggunakan hand sanitizer, dan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Jemaat Tuhan juga dihimbau untuk setelah selesai ibadah, kita juga bersama-sama menjalankan 5M agar kita bisa memutuskan mata rantai penularan virus Omikron ini, yaitu dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan yang ramai yang tidak menjaga jarak, dan terakhir membatasi mobilitas yang tidak perlu agar kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita tetap prima dan kita kembali bersama-sama dapat datang beribadah secara onsite di gereja setiap minggunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini.
Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Terima kasih Bapak Sembilan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan. Wow, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Terima kasih Pak Purba, Ibu, terima kasih. Saya sangat diberkati. Tadi saya bilang Pak Pawi, ini pewahyuan buat gereja kita. Masih ada satu, sebetulnya Pak Purba siapin 2. Karena kita cuma sekali. Jadi secepatnya lah, mungkin 2 bulan lagi, Pak Purba genapi apa yang Tuhan taruh di hati. Ya Bu, dampingi lagi ya. Saya merasa bersyukur punya sahabat Pak Purba ini. Sudah 7 tahun ya kita sama-sama. Saya waktu ketemu bilang, Pak Purba, kalau Pak Purba urusin Banten, Pak Purba akan diberkati dalam segala hal, termasuk gereja, keluarga, bisnis, dan lain sebagainya. Dan Pak Purba akan lebih muda. Saya lihat Bang, Pak Purba lebih muda dari saya rasanya ya. Beliau sehat banget gitu ya. Saya sedang lagi dilakukan pemulihan lebih dalam seluruh tubuh saya ini. Dokter Bambang sedang lakukan ya. Saya kepengen sehat kayak Pak Purba. Pak Purba sehat banget loh. Bisa puasa berhari-hari. Wow, saya mau tiru juga ini. Wow, luar biasa. Jadi ada banyak hal. Ternyata perlu Pak Purba datang, baru kita ibadah 2 kali lagi, saudara ya. Jadi apa yang kita perlukan pada waktu kita ibadah, kita dilindungi Tuhan ya. Begitu situasi aman, saya menghimbau teman-teman yang di rumah, ayo penuhi lagi ibadah 2 kali ya. Jadi minggu depan kita ibadah 2 kali. Itu saja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri semua, nyanyikan pujian kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, oh penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Luar biasa ajaib Kau Tuhan. Oh Bapa, Engkau mengetahui kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Kami perlu firman, pewahyuan. Kami perlu arahan dan kekuatan yang baru. Hamba-Mu Bapak Pendeta Asep Purba sudah Engkau utus datang di tempat ini beserta dengan Ibu, memberikan ya Tuhan arahan sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami alami mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Oh, kami boleh bersaksi selama 2 tahun ini gereja ini bertambah maju ya Tuhan. Kami punya cabang-cabang yang siap digembalakan. Kami punya aplikasi yang selalu hampir setiap hari kami bersama-sama. Terima kasih
Khususnya buat kami, buat hamba-Mu Purba dan hamba-Mu. Oh, kami bersyukur di situasi seperti ini. Hamba-Mu bersama boleh ada di tengah mesbah doa sinode. Setiap jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu sesuatu yang dahsyat belum pernah terjadi ya Tuhan. Sebab itu kami percaya hari ini kami diberikan ketabahan ya Tuhan. Hari ini kami diberikan komitmen untuk hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau sedang menyediakan sesuatu yang belum pernah kami alami. Oh, Engkau menyediakan juga gedung sekolah minggu luar biasa. Di tengah pandemi COVID ini kami boleh memiliki gedung sekolah minggu. Terima kasih, kami percaya Engkau akan melengkapi seluruh kebutuhan kami. Hari ini yang sakit oleh Bilur Yesus mengalami kesembuhan. Amin. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Amin. Bahkan yang mengalami jalan buntu, Engkau adalah jalan, buka jalan Tuhan. Sehingga kami boleh bersaksi betul Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami eksis ya Tuhan. Dan kami dipakai untuk bersaksi bagi banyak orang di sekitar kami. Sehingga mereka terima Yesus sebagai Juru Selamat. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati berlimpah-limpah. Mari arahkan hati kita saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Sehingga kita boleh mengalami sukacita yang melimpah. Oleh sebab itu biarlah engkau sungguh-sungguh membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Kristus. Firman Kristus terjadi atas dirimu. Tuhan akan angkat engkau terus naik bukannya turun. Menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tangga masing-masing. Terimalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan. Kebaikannya, kemurahannya. Bahkan Roh Kudus akan membuat kita cakap dan sanggup melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan bahkan di keluarga. Terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan memberkati kita.